Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat subscriber. Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Oki Farmasi yang akan memberikan seputar informasi dan edukasi seputar dunia kesehatan dan wisata. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman subscriber? Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini jadi dimana saya akan mengupload ya, sekaligus memberikan sebuah materi dalam bentuk video edukasi tentang kefarmasian, di mana video ini yang bertujuan saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya di Vater Gastrointestinal dan Pernapasan, yang dimana diampu oleh dosen pembimbing saya, yakni Bapak Munawir Apoteker Esfram Emfram. Jadi bagaimana untuk kelanjutan video berikutnya, tetap tonton video ini sampai habis dan tentunya jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke teman-teman sahabat Oki subscriber, jadi di sini saya akan memberikan materi terkait mengenai PPOK. Jadi PPOK itu adalah kepanjangan dari penyakit paru obstruksi kronis. Sebenarnya PPOK itu apa sih teman-teman? Nah, jadi PPOK itu adalah suatu penyakit paru yang masuk ke dalam golongan kronik atau penyakit yang berlangsungnya dalam jangka waktu yang panjang sehingga menyebabkan terjadinya hambatan udara pada saluran pernapasan dan bersifat irreversibel. Nah, apa sih maksudnya irreversibel ini teman-teman? Nah, jadi maksudnya adalah di mana gejala gangguan PPOK ini itu adalah suatu penyakit yang memang untuk pulih kembali itu sangat tidak memungkinkan, artinya tidak langsung bisa disembuhkan karena penyakit ini itu dia sifatnya irreversibel. Oke, kemudian kita lanjut. Kemudian apa penyebab PPOK? Nah, jadi teman-teman sahabat Oki Farmasi, kalau kita melihat dari faktor risiko ya, yang menyebabkan terjadinya PPOK ini, itu ada beberapa. Yang pertama itu biasanya dari kebiasaan merokok atau pajanan asap rokok. Kemudian yang kedua, itu juga bisa terjadi karena pajanan polusi udara, kemudian pabrik industri, zat kimia, dan lain sebagainya. Di mana PPOK ini yang pajanan sebuah polusi udara atau asap rokok tentunya itu akan memberikan jangka waktu yang panjang sehingga menyebabkan PPOK. Nah, jadi di mana PPOK ini memang dia suatu penyakit yang memang jangka panjang, bukan jangka pendek teman-teman, seperti itu. Berbeda ya kalau dengan asma. Kemudian kita lanjut. Apa saja gejala PPOK? Nah, jadi kalau kita melihat dari segi gejalanya ya, jadi PPOK ini itu hampir sama, bahkan bisa dikatakan sama dengan penyakit asma. Namun ada bedanya. Nah, gejala PPOK itu biasanya batuk, kemudian sesak nafas yang semakin lama semakin memberat, dan gejala PPOK ini hampir sama dengan asma. Nah, apa yang menyebabkan dari segi gejalanya sesak nafas yang semakin lama semakin memberat? Jadi begini teman-teman, di mana penyakit PPOK ini karena keberlangsungannya yang sangat lama sehingga dari segi gejala sesaknya itu semakin lama maka semakin memberat karena penyakit ini dia rentan waktunya sangat lama begitu. Jika sudah kena terjadi maka dia sifatnya menetap penyakit ini dan sulit untuk dikembalikan dalam keadaan normal sebagaimana sebelum saat terkena PPOK. Nah, berbeda dengan asma. Bedanya di mana? Kalau pada penyakit asma itu biasanya dia lebih rentan menyerang pada anak-anak begitu. Sedangkan kalau yang PPOK ini itu memang lebih rentan menyerang orang dewasa, terutama yang disebabkan dikarenakan pajanan asap rokok maupun polusi udara. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, untuk mengetahui seorang atau pasien terkena PPOK tentu harus melakukan diagnosis. Apa saja diagnosis yang perlu dilakukan? Ada beberapa. Yang pertama dilihat dari keluhan dan gejala klinisnya. Yang kedua itu pemeriksaan secara fisiknya. Yang ketiga foto dada atau radiologi secara toraks ataupun ronsen untuk melihat secara internal atau dalam bagian tubuhnya apakah ada organ yang bermasalah atau tidak. Dan yang terakhir itu diuji fungsi paru melalui alat spirometer. Nah, jadi uji fungsi paru ini itu menggunakan alat namanya spirometer untuk mengetahui apakah pasien tersebut terkena gejala PPOK ataupun tidak. Kemudian selanjutnya alur pelaksanaan terapi PPOK atau tata laksana pengobatannya ya teman-teman.
Nah, jadi sebelumnya teman-teman sahabat Oki Farmasi, di sini saya sampaikan bahwa dari berbagai literatur yang saya baca bahwa PPOK ini belum ada obat yang bisa untuk benar-benar menyembuhkan begitu. Dia hanya ada obat untuk mengurangi gejala yang ada seperti itu. Nah, kemudian pelaksanaan terapinya terhadap PPOK ini apa saja? Yang pertama, PPOK ini dibagi menjadi dua. Ada PPOK secara akut dan PPOK secara stabil begitu. Nah, pada kondisi akutnya itu diberikan obat pelega dia teman-teman. Karena kan kalau orang yang terjadi PPOK secara akut itu dia sangat merasakan gejala yang cukup berat, sakit lah gitu atau nyeri dan lain sebagainya. Maka dia akan diberikan obat pereda atau pelega. Nah, kemudian kondisi stabil itu dia diberikan obat pengontrol. Nah, ini biasanya obat untuk mencegah terjadinya sesak seperti itu. Kemudian untuk terapi pengobatannya di sini ada beberapa penggolongan obat. Yang pertama itu menggunakan golongan obat beta 2 agonis, di mana obat-obatnya itu menggunakan obat salmeterol 25 mcg dikombinasikan dengan obat fluticasone 125 mcg, di mana pengobatan ini diberikan secara inhaler ya, diberikan dosisnya 2 kali sehari. Adapun misalkan ada gejala-gejala lain seperti batuk, demam, ataupun sesak, itu bisa diberikan obat penunjang untuk mengurangi daripada gejala tersebut. Misalkan nih kalau terjadi batuk bisa diberikan obat dextromethorphan 3 kali sehari dan diberikan sumagesik untuk menurunkan demam pada pasien tersebut. Nah, adapun untuk prinsip kerja daripada golongan obat beta 2 agonis ini itu adalah dengan cara merelaksasi otot polos pada jalan nafas dengan menstimulasi reseptor beta 2, di mana pada beta 2 adrenergik dengan meningkatkan KEM dan menghasilkan antagonisme fungsional terhadap bronkotriksi. Nah, jadi di mana mekanisme kerja obat ini teman-teman itu dengan cara merelaksasi otot polos pada jalan pernapasan udara. Nah, sekarang kita masuk. Lalu bagaimana nih untuk pencegahannya, untuk tindakan preventifnya? Setelah preventif dilakukan, kemudian apa yang harus biasanya kita terapkan? Nah, ada beberapa pencegahan terhadap PPOK ini. Yang pertama, menjalankan pola hidup yang sehat, dan yang kedua, berolahraga dengan rutin, dan yang ketiga, menjaga pola makan, ya makanan yang sehat, tidak minum alkohol dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itu dia materi kita karena sudah selesai. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak, dan tentunya buat teman-teman nanti kalau ada hal yang masih belum jelas silahkan berkomentar ataupun bisa juga dengan mengkoreksi apa yang saya sampaikan. Baik, itu dia teman-teman, dengan berakhirnya materi kita pada kesempatan kali ini maka berakhir pula pertemuan kita. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe.